yaitu program Indonesia Mengajar yang diinisiasi oleh Pak Anies. Terima kasih Pak Anies karena sudah memberikan kami para anak-anak timur untuk bisa bermimpi dan melanjutkan pendidikan hingga saat ini. Saya masih ingat betul dengan para guru-guru mengajar saya, ada Pak Bayu, ada Ibu Gatia, Pak Sugit, sama Pak Ibu Leni dan Ibu Nisa. Halo, semoga kalian baik-baik saja di sana. Iya, sama Pak Adi, ada juga. Dan walaupun mereka berbeda bahasa, berbeda budaya, dan berbeda pola pikir dengan kita, tetapi mereka datang kepada kita untuk memberikan motivasi, untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak Maluku Utara bahwa anak-anak Maluku Utara itu harus punya mimpi. Anak-anak Maluku Utara itu bisa jadi orang besar. Dan pada saat ini kami bisa, saya dan teman-teman saya dari Halsel bisa mendapatkan dampak baik dari Indonesia Mengajar itu tersebut. Alhamdulillah. Anda cerita. Sekarang kamu ceritain. Assalamualaikum masyarakat Maluku Utara. Kamu di mana sekarang? Salam. Baik, nama saya Mustawan. Asal saya dari selatan Halmahera, timurnya Pulau Bacan, paling pelosok. Saya hadir di sini mewakili teman-teman saya, angkatan pertama Indonesia Mengajar. Kenapa saya mewakili? Karena mereka semuanya sudah jadi PNS semua. Sudah jadi TNI Polri semua. Jadi kalau dorang hadir di sini, ada banyak Bawaslu dan Panwas di sini. Makanya dorang utus saya untuk menyampaikan testimoni terkait dengan program gagasan Indonesia Mengajar yang digagas 14 tahun yang lalu. Jadi saya hadir di sini bahwa kami menjadi saksi bahwa guru-guru Indonesia Mengajar 14 tahun yang lalu bagaimana mereka menerjang lumpur, masuk hutan, menyeberang banjir, bahkan naik katinting kadang kitong kas panggayung di kampung Sabala untuk dong mengajar. Untuk dong mengajar kitong pakitorang yang ada di pelosok negeri, Pulau Bacan. Bagaimana dorang bisa bertahan hari demi hari, bulan demi bulan, tanpa jaringan, tanpa listrik. Dan kami juga menjadi saksi bahwa bagaimana pembangunan mereka membangun sekolah, mereka membangun perpustakaan, rumah belajar yang ada di kampung-kampung, mereka mendistribusikan komputer, mendistribusikan buku. Kami yang menjadi saksi bahwa itu sudah dilaksanakan 14 tahun yang lalu. Intinya, Bapak Ibu, Basudara semua, inti yang saya sampaikan pada siang hari ini bahwa Pak Anies bukan pada hari ini saja berinteraksi dengan orang semua, tapi sudah berinteraksi 14 tahun yang lalu, sudah mengirim pendekar-pendekarnya ke tanah Kiai Maruku ini, sudah mengirim pendekar-pendekarnya di pelosok negeri untuk mengajarkan kita orang tentang bermimpi. Bermimpi apa? Mimpi yang dulu kita lang sekolah, kau pulang sekolah, kau gantung pakiang, pergi kau mama dan papa di kobong, tidur di kobong di malam-malam. Kasih ajar bagi kita orang bagaimana itu pendidikan, bagaimana itu mimpi. Mimpi yang dulu kita orang pulang sekolah, kau piba tanam kasbi, piba tanam batatas, piba tanam jagung,
Dorang kasih ajar bagi orang bagaimana itu komputer, bagaimana itu jaringan, bagaimana itu public speaking. Bahkan sekarang ada yang sudah jadi dokter, ada yang sudah jadi doktor, ada yang sudah jadi TNI Polri, ada yang sudah jadi PNS. Itu produk-produk semua dari gagasan Indonesia Mengajar. Terima kasih. Ya, ikut foto sama-sama. Otu! Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi kita dengarkan sama-sama? Sebenarnya begini, ketika anak-anak kita pengetahuannya luas, maka mimpinya tinggi. Tidak ada orang memimpikan yang tidak dia ketahui. Ingat, tidak ada orang memimpikan yang dia tidak ketahui. Dia hanya bisa memimpikan yang dia ketahui. Kalau dia tidak tahu ada pekerjaan pilot, dia tidak pernah bermimpi jadi pilot. Kalau dia tidak pernah mengetahui ada pekerjaan namanya dokter, dia tidak pernah bermimpi jadi dokter. Karena itu, datangnya guru-guru itu menambah wawasan, menambah pengetahuan, muncullah mimpi-mimpi baru di anak-anak kita. Begitu mereka punya mimpi, lalu punya kemauan untuk melampaui mimpinya. Alhamdulillah kita mendengar mereka sudah menjadi orang-orang di bidangnya masing-masing. Insya Allah ikhtiar ini, usaha ini kita teruskan. Kita besarkan. Bukan hanya untuk pendidikan, tapi untuk perekonomian kita di keluarga-keluarga kita semua di sini. Untuk masa depan anak-anak kita bukan hanya di sebagian sekolah, tapi di semua sekolah yang ada di Maluku Utara ini. Jadi sekalian, ini kita ingin menyampaikan kepada semua, hari ini saya berdiri di sini karena saya mendapatkan amanah. Saya mendapatkan tanggung jawab untuk mengikuti proses politik yang bernama Pilpres. Bila kewenangan itu diberikan, maka dengan kewenangan kita akan melakukan perubahan. Kita akan melakukan perubahan yang timpang menjadi setara, yang tertinggal menjadi termajukan, yang terlewatkan jadi diperhatikan, yang kecil jadi besar, yang lemah jadi kuat. Dan prinsipnya kita ingin membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kita akan menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Betul? Karena itulah kita ingin melakukan perubahan. Dan perubahan ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Perubahan harus dikerjakan sama-sama. Karena itu tadi saya tanya partainya, harus bisa menang di DPR selain di Pilpres. Betul? Harus menang di DPRD selain di Pilkada. Betul? Supaya bisa melakukan. Dan saya semua sekalian, kita semua di sini hadir untuk kata perubahan itu. Apakah Maluku Utara siap menyongsong perubahan? Apakah siap berjuang untuk perubahan? Apakah siap meyakinkan semua untuk perubahan? Jadi saya datang ke sini tadi diwawancara media di Kasultanan. Jadi saya ditanya, Pak Anies, kenapa pilih ke Ternate? Kenapa pilih ke Maluku Utara? Saya jawab, saya ke sini bukan karena Pilpres saja. Saya ke sini karena saya nitik napak tilas atas perjuangan untuk mengentaskan ketimpangan yang ada dulu. Saya kembali ke tempat di mana saya dulu berusaha bersama teman-teman. Tidak terlihat kalau masyarakat Maluku Utara tahu, tapi di Indonesia sana di luar banyak yang tidak tahu tentang apa yang kita kerjakan. Kalau warga di sini tahu. Saya datang bersama itu, dan khusus kali ini, bila dulu saya datangnya sendirian, keliling ke pelosok, kali ini saya datang ditemani istri dan anak. Boleh nggak maju ke depan? Nih. Ya, ketika ini berjalan, waktu itu dia masih SD. Masih suka ikut ke pelosok. Terima kasih. Nanti tanda tangan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bertanya kepada semua. Untuk kita bisa melakukan perubahan, apakah cukup pakai suara yang datang di sini? Harus bisa menjangkau semua di Maluku Utara.
harus bisa menjangkau seluruh warga Maluku Utara. Betul? Betul? Pertanyaan, apakah siap mengajak orang-orang lain? Siap mengajak pilih nomor? Namanya? Wakilnya? Saya ingin tanya yang datang di sini, saya dengar ada rombongan dari Halmahera 1 kapal datang ke sini. Betul? Maka coba 700-an orang datang di sini. 700 tepuk tangan untuk yang datang dari pulau-pulau yang jauh. Yang datang di sini, dan ini adalah sebuah perjuangan kita bersama. Saya ingin sampaikan Bapak sekalian. Di sini di Maluku Utara ini, di Ternate ini adalah sebuah kawasan yang punya sejarah panjang. Saya ingat di dalam sejarah kita Jazirah Al-Mulk. Betul. Itulah yang membuat seluruh dunia datang ke tempat paling timur ini. Betul. Jazirah Al-Mulk, di sini kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan yang menjangkau dunia dan dijangkau dunia. Orang dari berbagai belahan dunia, datang ke tempat ini untuk menyaksikan kehebatan yang dihasilkan di tanah ini. Kita punya nama-nama hebat. Saya ingat masa kecil saya, Sultan Bahabullah, Sultan Nuku, betul? Kapita Canga, Sultan apa lagi? Banau, dan ada banyak lainnya. Semua adalah nama-nama hebat. Insya Allah dengan perubahan yang kita kerjakan, maka kehebatan Maluku bukan masa lalu, tapi masa depan. Kita tidak ingin membicarakan Maluku hanya sebagai sejarah masa lalu. Mari kita bikin sejarah baru untuk Maluku Utara. Mari kita bikin sejarah baru untuk rakyat di sini. Dari anak-anak yang berkemampuan tumbuh menjadi anak-anak hebat yang nantinya akan membawa nama baik seluruh masyarakat Maluku Utara. Perlunya apa? Perlunya apa? Perlunya perubahan. Tanpa perubahan kita tidak bisa melakukan itu semua. Betul. Dan perubahan ini harus kita kerjakan sama-sama. Mana suara relawan di sini? Yang keras. Mana suara partai di sini? Izinkan saya menyapa yang tadi sudah memberikan sambutan. Bapak Ahmad Hatari, Ketua TKD Provinsi Maluku Utara. Dan juga Ibu Farah Ahmad Hatari. Yang saya hormati Wali Kota Ternate, Bapak Tauhid Sulaiman. Yang saya hormati yang tadi saya sebut, dahulu Bupati Halmahera Selatan, sekarang Ketua Dewan Suro PKS, Bapak Muhammad Kasubi. Kasuba, maaf. Mohon maaf Pak Kasuba. Juga Wakil Ketua DPW PKB, Bapak Muhsin Amrin. Ketua DPW Partai Umat, Bapak Abdurrahim Fabanyo. Ketua DPW Partai Masyumi, Bapak Salim Halik. Bupati Halmahera Selatan, Bapak Hasan Ali Basam Kasuba. Wakil Bupati Halmahera Barat, Bapak Jufri Muhammad. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Bapak Kasman Haji Ahmad. Jadi saya bilang kalau datang ke Ternate itu banyak kenangannya di tempat ini. Tadi saya di Kesultanan dijamu dengan sebuah kopi yang ketika saya nikmati kopi itu, begitu saya nikmatin, saya rasa 1 cangkir tidak cukup. Lalu saya minta kepada Bapak Sultan, Bapak Sultan, saya bawa termos. Bolehkah saya minta kopinya buat saya bawa? Oh iya, saya tanya ke beliau, bukan Bapak Ibu yang tanyain. Saya tanya, bolehkah saya bawa kopinya? Boleh. Lalu saya bilang begini, rasa inilah yang membuat orang-orang Eropa mau datang ke tempat ini. Dan kita harus mengembalikan bahwa kekayaan yang ada di Maluku Utara ini bukan hanya dari sumber daya alam yang ditambang,
tapi juga dari perkebunan, dari pertanian, hasil budidaya. Karena itulah kekuatan yang sesungguhnya di tempat ini, betul? Makanya kita ingin memajukan perkebunan, memajukan pertanian, perikanan, supaya kesejahteraannya merata di tempat ini.